Oke, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya yaitu tentang bensena. Bensena adalah senyawa alisiklik ya. Jadi kita tulis dulu pengertiannya adalah senyawa apa? Senyawa alisiklik, alisiklik yang di dalamnya terdapat terdapat ikatan rangkap terkonjugasi ya, terkonjugasi atau selang-seling ya, selang-seling. Jadi di dalamnya itu wajib ada ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, contoh kayak gini untuk struktur bensena ya. C-nya di sini ada berapa? C6H6. Berarti kita coba tuliskan strukturnya. Ini 1. Kan ada berapa? Ada 6 ya C-nya. Ini 2, 3. Jadi buat segi 6. Gitu ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Lalu satu lagi di sini berarti ini yang ke-6. Nah, ini yang kita sebut dengan alisiklik ya. Tapi syaratnya harus ada ikatan rangkap terkonjugasi. Kalau misalkan kayak gini, ini cuma alisiklik doang. Tapi kalau misalkan kayak gini, masih tetap disebut alisiklik ya. Kalau kayak gini. Nah, sekarang ini ada, ini kosong, ini ada. Kalau masih kayak gini dan ini kan masih kosong, ini kosong, kosong, kosong. Ini masih alisiklik juga. Tapi kalau misalkan ini ada, ini kosong, ini ada, ini kosong, ini ada lagi, ini kosong lagi, ada, kosong kayak gitu kan ya. Berarti ini kita sebut dengan bensena. Nah, di mana setiap C tangannya selalu 4. Berarti di sini butuh berapa H? Di sini ada 1 H sebenarnya. Di sini juga masih ada 1 H. Di sini ada 1 H. Di sini ada 1 H. Di sini juga 1 H. Di sini 1 H. Ingetin, sudah pernah saya jelaskan juga bahwa yang tunggal itu ikatannya adalah ikatan sigma. Kemudian kalau ada rangkap 2, sigma 1, pi-nya 1. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini berarti contoh ikatan sigma. Yang ini berarti sigma 1, pi-nya 1. Berikutnya juga sama ya, sigma, sigma, pi, sigma, dan seterusnya ya. Ini untuk ingatkan ulang. Oke, kemudian nanti pas penulisan bisa jadi untuk cincin bensena ini ditulis dalam bentuk cincin segi 6 saja seperti ini. Biasanya ya, nanti ditulis dalam bentuk kayak gini langsung. Jadi kalian harus sudah tahu ketika di soal ditulis dalam bentuk cincin kayak gini dan di dalamnya ada ikatan rangkap terkonjugasi, misalkan pindah ke sini. Ini rangkap kosong, rangkap lagi, kosong lagi, rangkap lagi. Ini kan bensena. Ini pun sama dan kalian harus tahu bahwa C tangannya selalu 4. Jadi setiap sudutnya ini ada C, 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 C dan seterusnya. 1, 2, 3. Berarti sini ada 1H, 1H, ada 1H lagi. Ya, harus sudah tahu itu. Kemudian kalau kita tulis dalam bentuk cincin dengan apanya ikatan rangkap terkonjugasinya karena ini ada kosong jadi kalau dia berputar itu seolah-olah seperti membentuk lingkaran. Jadi bisa jadi kita tuliskan dalam bentuk lingkaran langsung. Ya, misalkan kayak gini. Nah, ini adalah bensena. Paham? Namun, kalau bensena sudah kehilangan 1H, jadi kalau ada bensena yang kehilangan 1H, itu kita sebut dengan penil. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah ini bensena, ya kalau ini masih bensena. Oke, saya tulis dulu aja. Kemudian saya menuliskan lagi yang ini. Ini masih ada terkonjugasi juga sama. Oke. Nah, gitu ya. Jadi mana bensena, mana penil. Jadi kalau kayak gini, ini namanya bensena.
Yang ini namanya bensena. Kalau yang ini setelah kehilangan satu H, berarti ini bermuatan negatif, ini namanya penil. Ya, jadi nanti bensena yang kehilangan satu H namanya penil. Oke. Nah, jika satu atom H, ya, jika satu atom H dari cincin bensena ini tersubstitusi dengan gugus lain, maka akan dihasilkan turunan bensena, ya. Nih, berarti ada turunan bensena itu artinya satu atom H tersubstitusi, ya. Jadi ini satu H tersubstitusi, ya, tersubstitusi dengan gugus lain. Nah, turunan bensenanya kurang lebih nanti ada 12 turunan bensena, ya. Ini yang pertama, saya gambarkan yang pertama, turunan bensenanya, ya. Ingetin yang pertama. Oke. Kayak gini. Kemudian yang kedua, kita tuliskan dulu aja ini cincinnya dulu aja. Yang ketiga, ini yang keempat, ya. Oke. Kemudian ini yang ke-5, ini yang ke-6, ini yang ke-7, ini yang ke-8. Semuanya kita kasih apa namanya? Ini untuk ikatan rangkap terkonjugasinya langsung, ya. Ingetin semuanya sama kayak gini. Oke. Ada berapa lagi? Ada 4 lagi, kita tuliskan dulu ke bagian bawah sini. Nih, ini, sama ini. Kemudian kita kasih ikatan rangkap terkonjugasinya dulu, ya. Oke, ini sama gini. Nah, kalau ada satu atom H tersubstitusi, ini nomor 1, misalkan ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, nomor 7, nomor 8. Misalkan untuk satu atom H yang tersubstitusi, itu misalkan disubstitusi oleh gugus lain, biasanya gugus halogen dulu, ya, kita tuliskannya. Ini ada F, berarti di sini siapa? Cl. Posisinya tidak harus di sini, boleh aja di sini atau di mana saja. Yang ini Br, ya. Yang ini adalah I. Jadi H-nya tersubstitusi oleh halogen yang ini. Kemudian yang kelima, ini si H tersubstitusi oleh siapa? Oleh OH. Kemudian tersubstitusi oleh siapa lagi? Oleh NH2. Yang ini tersubstitusi oleh CHO. Oke. Yang ini tersubstitusi oleh siapa? Oleh COOH, ya, atau kita tulis dengan gugus asam karboksilat ini. Nah, itu yang ke-8, kemudian yang ke-9, yang ke-10, ini 11, ini 12, ya. Yang ini itu gugusnya adalah NO2, yang ini gugusnya adalah SO3H, kemudian yang ini gugusnya adalah SO3H. Oke. Oke, sorry, biar berurutan, biar tidak membingungkan. Yang ini kita ganti dulu saja. Ini SO3H-nya ada 2 tadi, ya. Sorry. Jadi yang ke-10 itu ada gugus apa? Ada CH3 dulu. Kemudian yang ini baru apa? CH, lalu rangkap 2, CH2, ya. Yang ini baru SO3H, SO3H. Nah, ini turunan bensena cuman ada 12 saja. Oke, sekarang kita kasih nama. Untuk penamaan tentunya ada 2. Ya, ada 2 penamaan. Ada yang menggunakan bensena, ada yang menggunakan kata penil, ya.
Jadi ini untuk namanya kalian, tolong diingetin, yang ini namanya penil Florida. Jadi kalau ini penil, ini harus Florida. Jadi ini namanya adalah penil Florida ya, Florida. Atau boleh juga ini namanya adalah Florobensena ya, Florobensena. Yang kedua, ini namanya apa yang kedua? Berarti kalau kita mengacu ke sini berarti ini namanya penil juga. Penil apa? Klorida. Diakhiri dengan ida. Klorida atau kloro ya. Klorobensena. Yang ini namanya apa? Boleh ini bromo ya, bromo bensena atau nama lainnya apa berarti? Penil ya. Penil apa? Bromida. Boleh mau yang mana saja duluan ya. Yang ini berarti iodo bensena ya. Nama lainnya adalah penil apa? Penil iodida. Oke. Yang ini ke bawah dulu aja ya. Namanya nitrobensena ya. Yang ini namanya adalah kalau misalkan kalian metil, penil metil, lidah kan nggak itu yang nggak pantas ya. Jadi ini namanya metil bensena namanya ya. Ini namanya metil bensena. Nama lainnya itu adalah toluena. Ingetin. Nah, ini sering digunakan ya mah nama toluena. Saya tandain ya. Saya kasih tahu juga. Kemudian yang ini namanya adalah hidroksobensena. Boleh juga namanya penil hidroksida. Tapi yang sering digunakan itu adalah apa? Fenol ya. Ini namanya adalah fenol. Ini yang digunakan seringnya ya. Kemudian ini apa? Bukan amoniak ini, tapi amina bensena. Amina bensena ya. Nama lainnya adalah apa ini? Nama lainnya adalah anilina ya, diingetin anilina. Berikutnya, yang ini gugus aldehid. Ini ada bensena, jadi tinggal namanya benzaldehid ya. Oke. Ini sering dipakainya anilin ya, nama anilinnya. Ini nggak ada nama lain. Ini gugus karboksilat, asam karboksilat. Ini bensena berarti asam benzoat. Ini namanya ya, diingetin. Kemudian yang ini namanya vinil bensena. Nama lainnya itu adalah yang di mobil diputer-puter, bukan ban, tapi setir. Berarti stirena. Oke. Nah, yang ini namanya adalah asam bensena sulfonat ya. Asam bensena sulfonat. Paham sampai sini? Dihafalkan ya nama-nama untuk turunan bensenanya. Nah, kemudian sekarang kita harus tahu urutan prioritas untuk kedua 12 substituen ini. Jadi ini untuk urutan prioritasnya itu apa dulu? Ini biasanya berdasarkan pada tingkat oksidasi mana yang lebih tinggi ya, yang memiliki tingkat oksidasi lebih tinggi itu biasanya lebih kuat, punya prioritas lebih tinggi. Jadi di sini yang punya prioritas lebih tinggi itu siapa? Ini kita tuliskan COOH ya, diingetin lebih tinggi daripada SO3H, lebih tinggi daripada CHO, ini gugus aldehid berarti ya, lebih tinggi daripada OH,
lebih tinggi daripada NH2, lebih tinggi daripada R, lebih tinggi daripada X, lebih tinggi daripada NO2. Di mana R itu apa? R di sini adalah alkil, gugus alkil, ya. Kalau X di sini itu adalah gugus siapa? Gugus halogen. Halogen itu kan golongan 7, feri, celana, berem, gitu ya. Kalau ini yang CH3, CH3-an kayak gitu. Paham? Nah, ini untuk urutan prioritasnya pun kalian harus hafal urutannya. Karena ketika tidak hafal nanti kalian di ketika bensena tersubstitusi oleh dua gugus tidak akan bisa memberi nama, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apabila dua atom H tersubstitusi oleh gugus lain, maka ada kemungkinan posisi-posisi tersebut akan berbeda. Maka ya, jadi nanti itu kita tulis dulu aja. Apabila ini diingetin, apabila dua atom H pada bensena tersubstitusi, maka akan dihasilkan tiga bentuk, ya, tiga bentuk atau biasa disebut dengan tiga isomer. Oke, di antaranya yang pertama itu adalah posisi apa? Posisi orto. Posisi orto itu kita lambangkan dengan O saja. Kalau posisi orto itu yang seperti apa? Ingetin, dua gugus saling berdekatan ya. Dua gugus saling apa? Saling berdekatan. Oke, kita lihat contohnya. Jadi dua gugus saling berdekatan seperti apa? Misalkan kayak gini. Nah, ini ada cincin bensenanya, kemudian dia terkonjugasi, kemudian satu gugus kita isi, misalkan di sini ada CH3. Saya mau menuliskan OH di mana? Kalau berdekatan bukan di sini, berarti di sini atau di sini. Misalkan saya tulis di sini OH. Nah, inilah yang kita sebut dengan posisi apa? Kita sebut dengan posisi orto, ya, karena dia berdekatan. Ini orto. Paham? Jadi tidak ada terhalangi oleh C yang kosongnya ya. Ini kita sebut orto. Berarti namanya untuk penamaan nanti diingetin. Antara CH3 sama OH, karena ini ada dua gugus fungsi, mana yang paling kuat? Yang paling kuat itu adalah OH tadi urutannya. Berarti si pemilik cincin bensena ini artinya adalah si OH. Anggaplah antara CH3 sama OH mana yang jadi premannya. Andaikan ini pasar ya. Nah, si OH berarti yang paling jagoan itu pasti jadi premannya. Paham? Nah, kemudian ini anggap sebagai cabang. Berarti namanya apa? Ini kan posisinya orto. Berarti orto, ini nama cabangnya apa? Metil. Berarti orto metil, ini nama yang sering kita sebutnya kan fenol. Ya, boleh hidroksobensena, tapi yang sering kita pakai itu adalah fenol. Jadi ortometilfenol. Saya kasih satu contoh lagi, andaikan saya punya struktur kayak gini, misalkan ya, ini cincin bensenanya, lalu saya menulis di sini itu adalah NH2, kemudian saya juga menulis di samping sininya adalah OH. Siapa yang paling kuat di sini? Tetap OH ya yang paling kuatnya, berarti ini pemiliknya adalah OH. Ya, paham? Berarti ini sebagai cabang, posisinya adalah orto, berarti ini cabangnya amina. Berarti orto amina terus apa ini? Fenol. Paham ya? Nah, itu untuk dua contohnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu ada posisi apa? Ada yang disebut dengan posisi meta ya. Kalau posisi meta itu lambangnya M. Artinya dua gugus terhalangi ya. Terhalangi
atau terhalang oleh satu atom karbon kosong. Dua gugus terhalangi oleh satu C yang kosong. Oke, yang kosong, tidak ada substituennya. Jadi contohnya misalkan kayak gini. Ini untuk posisi apa? Posisi meta ya. Jadi kalau posisi meta, misalkan saya ambil di sininya itu adalah, sekarang mah saya ganti ini COOH misalkan ya. Di sini posisinya apa? Jangan di sini, jangan di sini. Misalkan di sini posisinya OH. Nah, sekarang kalian cek siapa yang paling jago di sini. Yang punya tingkat oksidasi lebih tinggi itu adalah COOH dibanding OH yang tadi, makanya harus dihafalkan urutannya ya. Ini. Nah, oke, berarti ini sebagai apa? Sebagai cabang. Berarti ini posisi meta ya, karena ini terhalangi oleh satu yang kosong. Jangan mencari yang banyak ya, ke yang paling pendek. Berarti ini posisi meta. Atau biasa kita singkat dengan M saja. Ini namanya apa? Berarti ini namanya itu adalah meta hidrokso ya, hidrokso. Tapi ini kan asam benzoat, asam selalu di sebelah kiri ya, paling kiri. Jadi di awalnya kasih asam meta hidrokso benzoat. Oke. Nah, itu untuk 2. Kalau ada 3 sekarang, jika 3 apa namanya itu, yang ketiga itu ada posisi apa? Posisi para ya, posisi para biasa kita singkat dengan P. Ini adalah dua gugus ya, dua substituen, dua gugus terhalang ya, terhalang oleh dua karbon kosong, 2C kosong. Paham? Kita ambil contohnya, kalau yang terhalang 2 itu yang seperti apa gitu ya. Harus tahu. Nah, kayak gini. Andaikan saya menampilkan di sini Cl, saya mau menampilkan NH2 di mana? Berarti terhalang 2 mah kosong, kosong berarti di sini. Nah, ini posisinya adalah posisi para. Boleh juga di sini sama di sini gitu ya. Jadi siapa yang paling kuat di sini? Yang paling kuat itu adalah NH2 ya. Jadi benzen ini miliknya si NH2. Berarti ini sebagai cabang, berarti ini posisi para ya, posisi para atau P. Berarti namanya para kloro, ya boleh disingkat dengan P saja, para kloro anilina ya, anilina. Jadi kayak gitu, tolong diingat ya, diingetin terus. Nah, berikutnya, apabila 3 atom hidrogen atau lebih tersubstitusi dari cincin bensena tadi, maka penomeran, jadi nanti untuk penamaan, ini penamaan harus menggunakan nomor ya. Jadi ini penamaan harus ya, harus menggunakan apa? Menggunakan nomor. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya ya. Oke, tapi kalau ada 2 mah cukup dengan menggunakan orto, meta, para saja. Saya kasih contoh, misalkan kayak gini. Ini cincin bensennya, saya tuliskan untuk terkonjugasinya. Lalu saya masukkan substituennya. Andaikan di sini misalkan ada COOH. Di sini ada apa? Misalkan di sini ada CH3. Di sini ada apalagi misalkan di sini, di sini aja. Di sini ada NH2. Coba kasih nama, siapa yang paling kuat dulu, tentunya tetap kita cari yang paling kuat adalah COOH ya. Ini prioritas paling pertama. Ini berarti gini. Nah, milik ya. Berarti nomor satunya dari mana? Dari yang paling kuat. Berarti nomor satunya itu ini.
Nomor 2 kemana? Sini kosong, sini kosong. Tapi kalau ke sini kosong, kosong. Kalau ke sini kosong cuma satu, langsung ada cabang. Berarti 1, 2-nya harus ke sini. 3, 4 gitu ya. 5, ini 6. Paham? Berarti di nomor 3 ada metil, di nomor 4 ada amin. Berarti mana dulu yang disebut duluan? Karena ini gugus asam, berarti namanya adalah asam gitu ya. Ini A, ini M. Berarti A dulu, asam, 4 amin, 4 amina, 3 metil, 3 metil benzoat. Oke. Nah, itu kalau ada 3. Paham ya? Dan seterusnya nanti ya. Nah, berikutnya kita lanjut ya. Lanjut kemana? Ke sifat asam basa dari turunan bensena ini. Nah, kalau ini sifatnya asam atau basa nih. Saya tuliskan dulu aja yang ini ya. Sifatnya asam atau basa kalau misalkan ada struktur kayak gitu. Ini sebentar, coba kita cek dulu ya. Jadi kalau saya tuliskan ini, mana yang asam, mana yang basa, tolong diingat terus ya. Jadi yang lainnya berarti kalau yang tidak ditulis berarti secara umum adalah netral. Jadi turunan bensenanya misalkan di sini ada OH-nya nih, hati-hati. Ini ada OH. Misalkan di sini ada NH2, oke. Di sini ada apa lagi? Ada COOH ya, diingetin. Kemudian di sini ada SO3H, SO3H. Nah, yang ini misalkan CH3 ya. Oke. Nah, sekarang saya minta tolong ya, mana di antara ini namanya fenol, anilin, asam benzoat, ini asam benzena sulfonat, ini toluena. Mana ini sifatnya asam atau basa? Ingetin, biasanya kan kita kalau ada OH-OH pasti basa, biasanya pas kelas 2 kayak gitu kan ya. Tapi di sini ingetin, walaupun ada OH, ini sifatnya adalah untuk fenol ya. Ini senyawanya senyawa fenol, ini bersifat sebagai asam. Jadi harus kalian ketahui bahwa fenol itu sifatnya asam. Ya, karena nanti ini lebih baik melepas H dibanding melepas OH. Melepas H nanti ini ada double bonding yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap 2 di dalam bensen ini ya. Oke, kalau ini adalah anilin. Untuk anilin itu sifatnya apa? Kalau ada PEB yang kita tahu itu ya, berarti dia sifatnya basa karena mampu menerima H dari luar. Berarti ini bersifat basa. Jelas, ini mah namanya aja udah asam benzena, asam benzoat ya. Ini adalah asam benzoat, berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah asam. Asam benzena sulfonat, asam benzena sulfonat ya. Ini namanya apa? Ini sifatnya apa? Ini bersifat sebagai asam. Oke. Yang ini walaupun ada H tapi ini netral ya. Ini sifatnya cenderung ke netral. Paham? Kecuali kalau dioksidasi dulu ya. Oke, itu untuk sifat asam basanya. Tolong diingat juga. Kemudian berikutnya kita akan bahas ke tentang reaksi pembentukan benzena. Yang pertama, misalkan kayak gini, reaksi pada benzena itu, misalkan nih ada cincin benzennya ya. Kemudian ini, terus ini ditambah dengan CH3Cl, CH3Cl, lalu dikatalisis oleh AlCl3 misalkan ya. Nah, nanti ini produk yang terbentuk kan ini kalau benzena tambah CHCl itu kemungkinan CH3-nya atau Cl-nya yang masuk gitu ya ke sini ya. Tapi karena ada katalis AlCl3, ini Cl ini akan tertarik dulu sama AlCl-nya dan CH3 yang masuk sehingga ini benzena yang terbentuknya itu adalah apa coba, masih ingat nggak? Jadi nanti yang masuk substituennya adalah CH3-nya ya, diingetin CH3. Nah, karena ini CH3 yang masuk, berarti ini kan gugus metil. Berarti ini kita sebut dengan jenis reaksinya adalah metilasi ya.
metilasi. Kalau nama umum untuk metil, etil, propil, butil itu kan gugus alkil, boleh kita sebut dengan nama alkilasi. Paham? Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan saya ambil ini untuk cincin bensennya, ya, cincin bensen, kemudian saya tambahkan apa coba, ditambah dengan H2SO4, misalkan ditambah HNO3, ya. Ini produknya jadi apa? Jadi nanti karena kita tidak membahas tentang mekanisme reaksi, jadi kayak seolah-olah seperti hafalan saja ya. Oke, nanti ini tetap cincin bensena. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, ini tambah ini, nanti yang bereaksi itu adalah yang pertama kali, lalu yang ini sebagai katalis. Ya, jadi ini berarti produknya adalah apa kira-kira kalau ada S-nya? Turunan bensena yang ada S adalah SO3H saja. Paham? Berarti kalau SO3H kira-kira namanya ada S-an. Berarti sulfonasi. Paham sampai sini? Satu lagi misalkan kayak gini. Kalau ada cincin bensena misalkan ya. Ini cincin bensena. Kemudian ditambah apa? Ditambah dengan apa tuh? HNO3 aja misalkan ya, HNO3 produknya apa misalkan, ini tambah ini mah berarti menghasilkan turunan bensena juga sama ini, turunan bensenanya apa coba kira-kira yang masuk? Bisa NH2 misalkan ya. Jadi misalkan NH2 yang masuk. Nah, NH2 ini makan NO3, ya udah misalkan nanti ini ada pembentukannya adalah NO2 dulu ya. Ini NO2 berarti ini kita sebut dengan nitrasi. Kalau ini tereduksi kan jadi NH2 nantinya ya. Oke, jadi ini untuk contoh reaksi. Kalian tinggal lihat aja gugus yang masuk. Oh, ada N, nitrasi, ada S, sulfonasi, ada metil atau alkil, alkilasi. Itu untuk jenis reaksinya ya. Berikutnya kita lanjut ke mana? Lanjutkan ke manfaat turunan bensena. Nah, nanti yang harus kalian ingetin untuk turunan bensena, diingatkan manfaatnya diantaranya yang pertama adalah apa? Fenol ya. Ini fenol itu yang punya gugus apa? Yang punya gugus OH ya. Ini bermanfaat buat apa? Untuk disinfektan ya. Jadi mirip dengan gugus alkohol fungsinya. Yang kedua itu ada toluena. Berarti yang punya gugus CH3 ya. Ini sebagai apa? Peledak atau biasa kita sebut dengan TNT. Trinitrotoluena. Trinitro kita coba. Trinitrotoluena strukturnya seperti apa? Coba bantu. Trinitro berarti NO2-nya ada 3. Toluena misalkan di sini ada CH3 nih. Misalkan di sini ada NO2. Satunya lagi di sini misalkan ya NO2. Berarti siapa yang menguasai cincin bensen adalah CH3. Ini berarti nomor 1. Nomor 2-nya kosong. Kosong ada nih. Berarti ke kanan 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2, 3, 5 berarti namanya 2,3,5 trinitro ya. Trinitro toluena. Ini strukturnya ya. Ingetin. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada benzaldehid ya. Benzaldehid artinya gugus bensena yang punya gugus aldehid. Ini sebagai apa tuh yang di Hasan Sadikin? Banyak tuh ya, apalagi sekarang katanya lagi meningkat ya. Dan sekarang sudah tidak bergerak lagi, dulunya pernah bergerak. Apa namanya? Mayat ya.
Berarti ini sebagai apa? Sebagai pengawet ya, pengawet mayit atau mayat ya. Oke. Berikutnya yang keempat itu ada asam benzoat ya. Asam benzoat. Kalau asam benzoat itu strukturnya ada COOH-nya. Ini sebagai apa tuh? Sebagai kalau kalian ke Cianjur biasanya ada apa tuh? Manisan ya berarti atau di bakso digejrot-gejrot tuh buat apa? Oat-oatan juga ya. Berarti sebagai pengawet apa? Pengawet makanan ya. Kemudian berikutnya lagi yang kelima itu tadi di mobil diputar-putar apa? Stirena atau vinilbenzena fungsinya untuk apa? Untuk bahan baku plastik ya. Bahan dasar stereofoam. Stereofoam ya. Stereofoam itu adalah stirena atau plastik katanya gitu ya. Oke. Ini untuk rangkuman bensenanya selesai ya, paham? Nah, nanti kalian kerjakan ya untuk tugas-tugasnya. Ini saya minta kalian mengerjakan juga tugasnya itu adalah kerjakan ya, kerjakan soal ya pilihan ganda pada buku paket ya. Oke, kerjakan soal PG pada buku paket ya. Langsung dari buku paketnya. Langsung di buku paket ya. Langsung di buku paketnya. Oke, tidak perlu menggunakan cara ya. Tidak menggunakan cara, langsung aja A, B, C, D-nya saja kalian coret pakai pulpen ya. Pakai pulpen. Oke, kemudian nanti kalian lampirkan semuanya. Jadi catatan ini plus foto dari soal-soal di buku paket ya. Buku paketnya buku yang dari saya buat ya. Bukunya buku yang dari Andi itu ya. Di Suryana. Kalian tahu ya yang itu? Oke. Jadi nanti kita sering gunakan karena kita buat persiapan UTBK juga. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.